Bisa nggak orang yang tidak punya duit tapi kemudian membantu orang lain? Bisa? Gimana caranya? Ya, dengan tenaga. Terus dengan apa lagi? Doa. Gimana cara doa? Dengan tenaga. Terus dengan doa. Terus dengan apa lagi? Dengan pikiran. Oh, gimana? Dengan pikiran itu seperti apa? Oh, dengan seperti guru. Oke, berarti dengan ilmu. Sebenarnya semua orang dikasih talenta dan dikasih bakat untuk senantiasa memberi. Kemampuan memberi ini sudah merupakan kemampuan dasar yang diberikan Allah SWT, sama dengan kemampuan meminta. Alhamdulillah, terima kasih Mas Maruf, Pak Sudi, Mas Ferry, Mas Kiki, dan panitia semua. Terima kasih banyak. Mas Jody juga yang sudah menjemput saya dari Solo. Terima kasih buat semua yang hadir. Ada teman-teman SMI ini. Terima kasih kemarin acara Kopda. Ibu bapak yang dirahmati Allah, bisa nggak orang yang tidak punya duit tapi kemudian membantu orang lain? Bisa? Gimana caranya? Ya, dengan tenaga. Terus dengan apa lagi? Doa. Gimana cara doa? Dengan tenaga. Terus dengan doa. Terus dengan apa lagi? Dengan pikiran. Oh, gimana? Dengan pikiran itu seperti apa? Oh, dengan seperti guru. Oke, berarti dengan ilmu. Sebenarnya semua orang dikasih talenta dan dikasih bakat untuk senantiasa memberi. Kemampuan memberi ini sudah merupakan kemampuan dasar yang diberikan Allah SWT, sama dengan kemampuan meminta. Kemampuan memberi adalah kemampuan dasar yang Allah berikan pada seluruh umat manusia, sama dengan kemampuan meminta. Meminta baik atau buruk? Bingung. Oke, memberi baik atau buruk? Tidak semua memberi itu baik. Memberi dukungan kepada maling jelek. Memberi kesempatan kepada lawan jenis atau pacar untuk menyentuh Anda semua yang belum menikah jelek. Apalagi kalau sesama jenis. Masalah. Memberi baik atau buruk? Belum tentu. Memberi kepada anak, kepada istri baik atau tidak? Belum tentu. Enggak, belum tentu. Saya ulangi ya, memberi adalah kemampuan dasar yang diberikan oleh Allah SWT,
merupakan kompetensi dasar, kompetensi basic yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Bahkan mungkin bukan cuma umat manusia, tapi juga semua makhluk. Sama dengan kemampuan meminta. Memberi tidak selamanya itu baik, maka meminta juga tidak selamanya itu buruk. Meminta tidak selamanya buruk. Maka yang dilakukan oleh Laskar Sedekah, yang dilakukan oleh PPPA, Darul Quran, yang dilakukan oleh kawan-kawan misalkan sedekah rombongan, Mas Mono Makal Sedekah, Mas Jody Gerai Sedekah, dan yang lain-lain, seperti apa rumah zakat, itu semua meminta. Tapi itu tidak terkategorikan perbuatan yang buruk, malah kategorinya perbuatan yang baik. Meminta maaf baik, betul. Meminta maaf baik. Istri meminta uang belanja dari suami, baik atau buruk? Itu tandanya si istri belum ikut pay tren. Kalau si istri masih minta duit sama suami, berarti si istri belum ikut pay tren. Kalau sudah ikut pay tren, dia yang masih suami. Pas ini belum tahu pay tren. Oh, berarti harus daftar. Meminta tidak harus buruk. Sebagaimana memberi tidak selalu baik. Memberi nafkah kepada istri dan anak baik, tapi kalau haram jelek. Makin kencang duit haram dikasih oleh suami, maka semakin rusaklah rumah tangganya dan hancur kehidupan anak turunannya. Bila kemudian terjadi perceraian misalnya, maka perceraian itu adalah obat bagi si istri agar dia berpisah dari si suami yang selama ini menafkahkan dengan nafkah yang benar. Kadang-kadang si istri tidak tahu kalau itu adalah nafkah yang jelek, sampai kemudian Allah pisahkan, baru kemudian ketahuan, oh ternyata suami saya dulu memberi nafkah dengan nafkah yang jelek. Apa boleh? Seorang majikan, pimpinan menggaji karyawannya, berarti memberi kepada karyawannya, baik atau buruk? Semua belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, ini soal memberi dan menerima ya. Sebenarnya di sini Yusuf Mansur itu cuma mau mentarget orang-orang yang dalam tanda kutip ya diminta sedekah ya, karena di situ ada mungkin semacam pasukan Yusuf Mansur ya. Tapi saya mau menerangkan sedikit ya teman-teman ya. Jadi Yusuf Mansur ini mau mengatakan bahwasanya memberi atau menerima belum tentu baik, tapi intinya itu yang targetnya memberi ya teman-teman. Nah tapi ada yang disinggung di situ, memberi istri apakah baik atau tidak ya belum tentu. Dalam konteks apa dulu ya teman-teman ya? Konteks uang haram atau uang curian atau apapun, apakah memberi istri baik atau tidak? Ya sebenarnya konteksnya harus dipisahkan antara itu barang curian atau tidak, karena ada hal yang sifatnya wajib dan sifatnya tidak wajib. Jadi kalau misalkan sudah melebihi ya tidak wajib memberi. Artinya kalau sudah dikasih nafkah cukup ya berarti sisanya sedekah. Nah, begitupun sebenarnya nafkah juga termasuk dalam golongan-golongan yang dalam tanda kutip ya teman-teman, dalam tanda kutip bisa diartikan sebagai suatu kewajiban gitu ya bagi seorang suami. Jadi kalau misalkan yang disinggung Yusuf Mansur soal memberi istri, sebenarnya di konteksnya bukan masalah memberi istrinya teman-teman. Ini Yusuf Mansur mau konteksnya targetnya adalah orang-orang ini memberi ya teman-teman. Karena
begini ya, memberi nafkah istri ya juga termasuk sedekah kalau dalam konteks ya itu sudah mendapat kecukupan ya teman-teman ya, karena kewajiban itu gugur setelah kondisi tertentu ya teman-teman. Jadi nafkah bisa jadi sedekah. Ya gini ya, nafkah merupakan bagian dari sedekah, tapi nilai pahalanya lebih besar daripada sedekah biasa. Menafkahi keluarga dinilai lebih utama daripada sedekah kepada orang lain di luar tanggungan ya teman. Jadi intinya seperti itu, asal dilakukan dengan ikhlas dan ya kalau dalam konteks ikhlas kan nggak ada yang tahu ya teman-teman. Ya intinya seperti itu. Jadi bukan soal memberi istri atau memberi orang lain atau menerima, karena dia juga menggambarkan bahwasanya memberi dan menerima itu ya menjadi satu hal yang dimiliki manusia. Iya teman-teman ya, Yusuf Mansur di posisi menerima, jamaah di situ posisinya memberi gitu ya. Nah, sekarang kita melihat keutamaan nafkah ya teman-teman ya. Pahala tertinggi Rasulullah juga pernah bersabda ya teman-teman, mencontohkan lah gitu ya, bahwa 1 dinar yang dikeluarkan untuk keluarga bernilai pahala lebih besar daripada 1 dinar yang diinfakkan di jalan Allah. Jadi keluarga dulu baru Anda bersedekah. Artinya walaupun itu bersedekah di jalan Allah ya teman-teman. Misalkan seperti membebaskan budak atau memberi kepada orang miskin gitu. Setelah keluarga Anda dikasih uang untuk belanja 1 juta, memberi sedekah 10.000 kepada fakir miskin, lebih utama 1 jutanya dalam konteks misalkan kebutuhan keluarga ini dalam 2 minggu 1 juta misalkan, atau dalam 1 minggu 1 juta, itu lebih utama daripada yang 10.000 itu. Kalau misalkan dicatat sebagai sedekah, ya ini juga sebenarnya ada riwayatnya teman-teman ya. Di Bukhari Muslim itu ada riwayatnya. Jika seorang suami memberi nafkah kepada keluarga dengan mengharap ridho, maka itu bernilai sedekah baginya. Jadi kalau misalkan nafkahnya ini memberi apa ya, kewajiban ini di dalam tanda kutip ya, itu mengharap ridho Allah, jadi ikhlas gitu ya teman-teman, itu bisa dianggap sedekah baginya. Jadi plus ya gitu, selain tuntutan utamanya, jadi itu menjadi plusnya gitu ya. Kewajiban utama nafkah itu suami mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jadi kalau misalkan uang ngasih itu untuk kepentingan makanan, ya itu kewajiban utamanya. Nah, bernilai gandanya itu ya kalau misalkan kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ikhlas ya jadi sedekah plusnya teman-teman. Jadi rincian jenis nafkah yang wajib dipenuhi suami itu ya seperti itu. Pakaian, makanan, sandang, ya tempat tinggal gitu ya, itu wajib kalau sudah dikasih teman-teman ya. Nah tapi dalam konteks Yusuf Mansur mengatakan bahwasanya ini apakah ini baik, belum tentu baik gitu ya. Tapi teman-teman ya, dalam konteks baik dan nggak baik di sini teman-teman, mau itu asal usulnya barang haram atau tidak gitu ya teman-teman, itu harus dipisahkan dulu antara kewajiban dan ya itu baik atau tidaknya teman-teman ya. Jadi seorang istri menerima sedekah atau misalkan menerima di sini nafkah, itu adalah hak dia. Jadi harus dipisahkan antara omongan Yusuf Mansur ini baik atau tidak. Nah itu kategori beda lagi, karena Yusuf Mansur itu mau memisahkan antara si pemberi dan si penerima di sini. Nah dia punya target bahwasanya intinya adalah dia menerima itu belum tentu tidak baik, itu seperti itu. Jadi si penerima sedekah dalam tanda kutip selain istri itu belum tentu buruk ya, bahkan lebih baik daripada memberikan nafkah ke istri. Itu konteks Yusuf Mansur di situ, padahal itu sebenarnya salah ya teman-teman. Jadi Yusuf Mansur ya mencoba mencari dalil, memutar-mutar gitu. Intinya kalau kalian mau bersedekah kepada istri, di sini sedekah juga akan lebih baik, itu ya teman-teman. Dan ya pada saat itu Yusuf Mansur mungkin butuh dana yang cukup besar untuk membuka warung steak atau bisnisnya di Paytren. Tapi ya seperti itulah intinya. Intinya Yusuf Mansur mau memberitahu bahwasanya saya menerima sedekah itu bisa jadi lebih baik daripada uangnya disedekahkan atau dikasihkan kepada istri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.